Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansa. Nomor untuk mahasiswa 2011111101074. Saya mahasiswa dari Stikom Cipta Karya Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data stack dan queue pada pemrograman C++. Stack yang pertama. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Dari sini kita bisa gambarkan stack ini adalah kayak seperti rak buku atau tumpukan buku, bisa dimasuk tumpukan buku, di mana kita ketika menumpuk buku itu yang pertama itu akan ada di bawah, yang terakhir itu ada yang di atas. Dan untuk mengambil buku itu berarti kan otomatis kita mengambil di buku bagian yang paling atas. Nah, model stack itu bisa seperti itu. Untuk operasi yang ada dalam stack itu ada push untuk menyisipkan data, pop untuk mengeluarkan data, isEmpty itu untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak, isFull itu untuk mengecek apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak, sedangkan clear untuk mengosongkan isi data. Untuk cara kerja stack, paling analoginya seperti yang tadi sebelum saya jelaskan, seperti tumpukan buku ya, modelnya kayak gitu, atau kita coba gambarkan lah ya. Kita bikin shapes coba. Oke. Ini adalah kita bilang stacknya lah, untuk penaruhan dari tumpukan nanti datanya, kayak lemari gitulah. Nah, kita buat lagi kotak-kotaknya. Oke. Kita buat kotak-kotak dulu. Warna merah kali ya. Nah, cara kerja stack ini kita tadi untuk operasi dalam stack itu ada yang namanya push, pop, isEmpty, isFull, clear. Oke. Pertama kali kita coba untuk push. Analogikannya seperti ini. Push itu untuk menyisipkan data atau menambah data ke dalam stack. Nah, ini push ya. Konsepnya seperti ini. 1, 2, sini 3. Ketika kita push data atau menambahkan data, kita tambahkan data kotak nomor 1 ke dalam stack. Ini untuk proses ini dinamakan push ya. Terus kita coba tambah dulu deh sampai 3. Tambah, push lagi nih yang kedua, lalu push lagi yang ketiga ya. Proses push selesai. Nah, push itu fungsinya untuk menyisipkan atau menambahkan data. Lalu yang kedua itu adalah pop. Pop ini berbeda nih sama push. Ketika push itu menambahkan data, pop itu dia menghapus data, mengambil data dari dalam stack. Stack itu apa? Nah, stack itu yang tadi hijau itu, yang seperti lemari untuk penumpukan data warna merah ini, kotak-kotak merah. Nah, cara kerja pop itu seperti ini. Ketika kita pop, mengambil data dari stack, karena si stack ini dia itu konsepnya LIFO, first in, first out, dimana data yang terakhir kali dimasukkan itu adalah data yang menjadi data yang pertama kali dikeluarkan.
Berarti ketika kita menggunakan pop dalam staf, yang pertama kali keluar adalah kotak nomor urut 3. Lalu ketika kita ambil lagi nomor urut 2. Jadi dia pengambilan datanya itu dari data yang paling atas atau data top. Nah, untuk yang tadi is empty terus is full itu udah gampang lah ya, karena is empty itu ini untuk pengecekan. Apakah di dalam stak kosong atau tidak. Nah, untuk is full itu sama seperti is empty, bedanya dia itu mengecek apakah di dalam stak itu full atau tidak. Lalu yang terakhir itu clear. Jadi si SMT dan is full ini lupa. Is full ini dia gunanya untuk pengecekan data dari yang ini, si tumpukan ini. Kalau misalkan si SMT ngecek nih, apakah data di dalam stak itu kosong. Nah, dari gambar ini data yang di dalam sini tidak kosong, ada datanya. Lalu is full, apakah data di dalam stak itu full? Ya, karena data di dalam kotak ini full, ada 3 buah kotak isinya. Oke, sedangkan clear kita tahu untuk menghapus keseluruhan data. Nah, di sini saya juga punya contoh pemrogramannya dari situs plus tentang sistem. Kita buka online DDB dulu. Di situ saya sudah save. Ya, start. Oke. Di sini kita buat stack dengan objek tumpukan. Lalu kita buat pilihan. Ini tumpukan ini bertipe integer ya. Untuk pilihannya kita buat variabel data. Nah, data ini untuk penyimpanan dari pilihan ini. Ya, pilihannya itu ada push, pop, tampil tumpukan, lalu keluar. Nah, yang pertama ini yang tadi saya bilang konsepnya. Ini konsep untuk push data. Konsepnya dari cout untuk masukkan data, lalu kita input data yang dimasukkan ke dalam variabel data, masuk ke tumpukan ini, di push ke dalam data. Ketika dia berhasil, data berhasil dimasukkan ke dalam tumpukan, akan keluar seperti itu. Lalu untuk case 2 ini konsep dari pop yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, di mana dia mengambil data dari tumpukan paling atas, top ini adalah tumpukan yang paling atas, lalu diambil datanya menggunakan pop. Jika tumpukan itu kosong, maka akan keluar seperti ini, tumpukan kosong, tidak ada data untuk diambil. Dan yang ketiga ini untuk menampilkan data isi dari tumpukan. Yang keempat ya keluarlah. Kita coba aja ya jalannya. Oke, data yang pertama kita push, masukin data 1 lah, coba lemot. Kita push lagi 2. Tadi kotaknya kan ada 3 ya. Masukin 4. Lalu kita push lagi, masukkan data ke 3. Oke, kita coba tampilkan dulu ya. Nah, ya, isi tumpukannya ada 3, 2, 1 atau 1, 2, 3. Nah, kita coba pop ya untuk ambil data mana nih yang bakal ditarik, data 1 kah, data 2 atau data 3. Kita coba pop. Oke, ternyata data 3 berhasil diambil dari tumpukan. Kita tampilkan dulu yang ketiga, tampilkan tumpukan lagi. Nah, data 3 dari pop itu yang diambil dari tumpukan. Kenapa data 3? Karena data 3 itu adalah data yang terakhir diinput atau dimasukkan.
Jadi otomatis dia harus ngambil data di paling atas dulu untuk ngambil data yang paling bawah. Jadi ambil satu-satu dari atas. Konsepnya kayak tadi, seperti tumpukan kotak atau tumpukan buku. Ya, kalau stack mungkin itu aja. Paling kita lanjut lagi ke queue. Stack udah mungkin paham lah ya dari analogi yang tadi. Kita queue. Queue ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama si stack. Bedanya tadi stack itu menggunakan LIFO prinsipnya. Kalau queue ini kita pakai FIFO ya, first in first out, bukan merek HP. FIFO ya, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Operasi dalam queue ada enqueue, masukkan. Nah, ini bisa pakai push nih. Kita pokoknya untuk tambah data, kurang data itu push dan pop. Enqueue masukkan, lalu dequeue itu ambil. Front itu depan menunjukkan elemen di depan queue, terus rear itu belakang menunjukkan elemen di belakang queue. Nah, is empty dan is full yang sama kok kayak tadi, dia untuk mengecekkan apakah si queue itu kosong atau queue itu penuh. Tuh konsep queue, cara kerjanya seperti antrian sih, dimana antrian yang pertama dia yang dilayani. Logikanya sih sama. Kalau mau ngambil kotak kayak tadi, kita ambil dulu ya kotak yang ini. Kita ambil dulu kotak ini. Nah, kita ambil ya. Anggaplah ini antrian 1, 2, 3. Dari kotak kan sama aja sih dengan antrian kotak, tapi logikanya kayak gini. Kalau si stack tadi ketika kita tumpuk 1, 2, 3 itu data top yang paling atas adalah data yang terakhir untuk diinput. Sedangkan si queue ini data yang pertama kali diinput itu data yang berada di atas atau yang pertama kali untuk di apa ya namanya, untuk data yang diambil, atau kalau CS untuk data yang ditangani gitu loh, antrian-antrian yang pertama kali untuk ditangani. Modelnya jadi seperti ini. Satu, ketika kita push enqueue data, kita push nomor 1 menjadi urutan yang pertama untuk antrian dari kotak ini. Lalu kita push lagi nih, kita enqueue lagi 2, lalu kita enqueue lagi 3. Nah, dari proses enqueue ini itu untuk menambahkan data yang pertama kali ditambahkan itu data nomor urut 1. Ketika kita proses dequeue itu proses pengambilan data. Nah, kalau si queue ini dia pakai sistem FIFO prinsipnya, first in first out. Berarti yang pertama kali masuk itu yang pertama kali ditangani lah, atau ya ditangani lah modelnya kayak gitu. Kita coba misalkan kita dequeue ya, lupa tadi untuk diketik enqueue tambah data, lalu buat si dequeue itu ambil data ya, dia sama sih, push pop modelnya gitu. Karena untuk mengambil data itu pakai pop, untuk menambah data itu pakai push. Oke. Dari enqueue data itu tadi kita udah tambah-tambahin ya, dari urut 1, 2, dan 3. Nah, ketika proses dequeue diambil datanya, karena si queue ini prinsipnya menggunakan FIFO, first in first out, jadi data pertama kali yang diambil adalah data urut 1, karena data urut 1 itu yang pertama kali dimasukkan gitu. Jadi konsepnya persis mirip seperti antrian. Nah, untuk queue ini juga saya banyak programnya, program C++, mungkin biar teman-teman paham. Kita coba buka aja ya.
programnya sama sih sama yang stok tadi, cuma bedanya di sini kita pakai queue, dan bedanya sih paling di case 2 ini, dimana data yang diambil nih antrian phone yang diambil nih yang pertama tuh, yang phone itu artinya data sebelum queue, berarti data pertama kan, ini antrian phone berarti ditarik data yang pertama lalu di top datanya seperti itu. Kita coba running aja ya. Oke, pertama kita enqueue dulu, masukkan data 1, enqueue lagi ya yang ketiga, masukkan data 2, enqueue lagi, masukkan data 3. Kita coba tampilin antriannya. Kita lihat ya, isi antriannya 1, 2, 3. Isi antriannya ini ya ada 3. Kita coba deh queue. Oke, data 1 berhasil diambil. Kenapa data 1 berhasil diambil? Karena ini menggunakan konsep enqueue, dimana enqueue itu yang tadi saya bilang menggunakan prinsip FIFO, first in first out, dimana data yang pertama kali dimasukkan itu menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Kita coba tampilin antriannya ya dari hasil kita enqueue tadi. Tersisa 2 dan 3. Kita coba queue lagi. Data 2 berhasil diambil dari antrian. Kita coba queue lagi. Data 3 berhasil ke dalam diambil dari antrian. Coba queue lagi. Antrian kosong, tidak ada data untuk diambil. Tes ini pengkondisian ini keluar karena nggak ada data lagi nih di enqueue nya ini, untuk data queue nya ini udah nggak ada lagi datanya. Jadi ketika kita coba ambil data lagi, yang keluar ini antrian kosong, tidak ada data untuk diambil. Oke, mungkin dari saya untuk materi stuck dan queue hanya itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.